saya memberikan semua makanan ego saya, tetapi saya tidak menemukan diri saya yang sejati gitu. Makanya di situ mudah lelah, gampang marah, gampang kecewa, Mas. Jadi istilahnya sangat iritasi lah terhadap segala sesuatu yang saya sadar bahwa udah nggak bener nih gitu. Terkenal iya, duit banyak, segala sesuatu oke, tapi kenapa nggak puas gitu ya? Kenapa nggak ngerasa fulfill lah kalau kata anak-anak sekarang gitu. Nah jadi kalau tadi pertanyaan awal di usia-usia awal mencari itu, saya rasa itu pun saya alami. Dan ya kalau kita mau bicara bahwa pemenuhan ego dulu tuh memang jalan untuk menuju kepada pemenuhan spiritual lah gitu kira-kira. Kalau kita mau pakai bahasa spiritual gitu. Saya rasa gitu, Mas. Pemenuhan ego. Ya. Apa yang harus kita tahu tentang ego kita sendiri gitu? Banyak dari kita tuh tahu ego bahwa mengepentingkan diri sendiri dulu gitu. Ya. Dalam tanda kutip ego berarti aku orang yang egois. Tapi kalau aku bisa masuk lebih dalam tentang pemahaman dari Mas Abu sendiri melihat ego itu seperti apa sebenarnya? Ya oke. Orang tuh kadang melihat ego tuh hal buruk gitu. Padahal ego itu literally artinya aku. Berarti segala sesuatu yang aku inginkan, yang mendrive diriku gitu. Di situ mungkin ada keinginan, ada ekspektasi. Yang akhirnya adalah ketika aku hidup, yang dimana menggunakan ego untuk hidup sebagai alat. Ini kebalikan nih. Dimana ego yang menggunakan aku, sehingga aku terus ngasih makan ego gitu. Ya. Contoh. Saat satu panggung nggak puas ke panggung yang lain, saat satu rupiah nggak puas dengan rupiah yang lain, itu akan mencari sesuatu yang looping. Mungkin kalau bahasa yang keren disebut hedonic adaptation gitu. Ya. Jadi saat kita punya sesuatu, dapat sesuatu, nggak puas, next on, itu kayak red race gitu, muter terus. Nah, pada akhirnya ketika ego si diri palsu ini terus dikasih makan, si diri yang asli ini akan kelelahan dan diri asli ini akan kelaparan gitu ceritanya. Sehingga kita pengen cari terus ekspektasi kita, keinginan kita menggapai, mencapai, meraih, tapi tidak terasa utuh gitu Mas bahasanya. Sehingga ego itu kalau kita bicara, kenapa tadi saya bilang nggak semua ego buruk? Karena kita mau melakukan ini juga pakai ego gitu Mas. Yeah. Karena drive-nya adalah keinginan gitu. Tetapi ego sama seperti pisau. Pisau bisa membuat orang luka, atau pisau bisa membuat masakan sehingga masakan itu bisa mengenyangkan dan baik buat orang lain gitu. Nah jadi artinya adalah apakah keinginanku, desire kita, ekspektasi kita yang menguasai diri kita atau kita yang mengontrol si semua itu gitu. Saya kasih contoh analogi lebih sederhana, mungkin katakanlah di dalam ego itu ada partikel pikiran misalnya. Pikiran itu adalah suatu alat untuk kita melakukan sesuatu katakanlah. Tapi saat pikiran yang menjadi master, maka kita yang akan dikontrol oleh pikiran. Jadilah overthinking. Thinking is good, overthinking is not good, udah pasti gitu. Sama kayak halnya stres, Mas. Orang stres itu perlu. Tanpa stres nggak mungkin berubah. Yeah. Over stres itu berbahaya gitu. Nah, saat diri palsu kita, keinginan kita, halusinasi kita yang mengontrol hidup kita, yang membuat kita melepaskan diri dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, katakanlah begitu. Disitulah ego yang saya rasa perlu kita perhatikan bahwa jangan-jangan aku lagi di take over sama sesuatu yang lain bukan diriku, tapi egoku. Dimana rata-rata ego itu adalah makanan-makanan yang datang dari faktor eksternal. Omongan orang lah, potret yang kita lihat di luar lah. Sehingga kita banyak mencari, memvalidasi, dan menghidupi apa yang kita pinjam dari luar. Padahal itu bukan diri kita gitu.